Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam video pembelajaran yang berjudul Penerapan Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara. Saya Ari Minggawati dari MA Miftaul Ulum. Senang sekali bisa bertatap muka pada ruang pembelajaran yang menyenangkan ini. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu agar peserta didik diharapkan dapat menerapkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Serta peserta didik dapat menunjukkan gagasan solutif untuk mengatasi perilaku yang bertentangan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Banyak fenomena kejadian yang akhir-akhir ini sungguh memprihatinkan. Seperti beberapa waktu yang lalu, banyak kejadian tawuran ataupun kreak yang terjadi di beberapa daerah di Jawa Tengah. Kejadian itu sama dengan pelanggaran sila ketiga karena tidak menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa. Ada lagi beberapa minggu yang lalu saat pilkada, banyak kejadian money politik yang menyebar di masyarakat. Mereka tidak menyadari bahwa itu sama dengan pelanggaran nilai-nilai Pancasila. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian ataupun definisi dari Pancasila itu sendiri. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata, dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5, dan sila yang berarti prinsip atau asas. Makanya kita harus menghargai jasa para pahlawan, khususnya perumus dasar negara kita, yaitu Pancasila, yang bisa kita jadikan sebagai pedoman atau pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apalagi itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu diantaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pancasila melambangkan 5 landasan perilaku yang mulia. Kelima sila tersebut diwakili oleh simbol-simbol yang terpatri di dada Garuda Pancasila. Pada sila pertama, sebagai pandangan hidup, Pancasila mengajarkan untuk menjadi bangsa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mengembangkan sikap toleransi terkait perbedaan agama yang mewarnai negara Indonesia. Nah, untuk contoh penerapan sila pertama, yaitu yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, rajin beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang ketiga, selalu berpedoman pada agama dalam setiap urusan kehidupannya. Terakhir, tidak memaksakan agama terhadap agama orang lain. Solusi yang dapat kita upayakan dari permasalahan ini adalah setiap masyarakat diberikan pemahaman akan pentingnya mengembangkan sikap toleransi, yaitu sikap toleransi khususnya antar umat beragama. Oleh karena itu, setiap pemeluk agama mestinya mampu mengembangkan, mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua ini, Pancasila mengajarkan untuk memandang semua orang sama dan sederajat, sehingga tidak dibenarkan adanya perbuatan yang semena-mena ataupun diskriminatif terhadap orang lain. Nah, untuk contoh sila yang kedua yaitu yang pertama, mengakui persamaan derajat dan martabat manusia. Yang kedua, menentang keras segala bentuk bullying ataupun diskriminatif. Yang ketiga, tidak boleh semena-mena terhadap orang lain. Yang keempat, suka melakukan kegiatan kemanusiaan. Selanjutnya, mengembangkan sikap tenggang rasa. Nah, yang terakhir, saling membantu dan tolong-menolong antar sesama. Ingat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sudah sepantasnya kita saling
tolong-menolong, saling membantu, dan berguna bagi sesama manusia. Tesnya apa? Sejarah dan informatika itu ya. Dik, kamu masih kecil kok gak sekolah. Ya Kak, kita pulang tadi. Dik, kamu masih kecil kok jualan. Ya soalnya bapak saya lagi sakit, jadi saya gantiin bapak saya untuk bayar sekolah. Nah memang SPP sekolah kamu nunggak berapa? Sebulan Kak, Lah emang satu bulannya itu berapa? 100.000. Saya kok nggak tega banget ya sama aduk itu. Iya saya juga. Kamu bawa uang berapa? Aku bawa ini 5. Aku punya segini. Ini setelah aku ada 100.000. Ini kayaknya udah cukup kok. Iya, ini sudah cukup. Ini di yang saya belum semua Kan ini masih kembali Kak. buat adik saja, nggak apa-apa. Iya kan Kak? Iya. Makasih Kak. Ya oke. Alhamdulillah. Aku juga. Di era globalisasi, persoalan kemanusiaan sering diabaikan. Kasus bullying semakin merajalela. Bullying, baik contohnya bullying fisik, bullying verbal, bullying seksual, cyberbullying, ataupun bullying sosial. Nah, yang akhir-akhir ini viral, contohnya ada bullying verbal yang dilakukan oleh salah satu penceramah yang menghina salah seorang penjual es teh. Nah, itu sebetulnya salah satu contoh bullying verbal dengan memberikan kata-kata yang kurang pantas kepada seorang penjual. Kita tidak boleh semena-mena terhadap orang lain. Kita harus menghargai orang lain apapun status pekerjaannya, karena bagaimanapun juga adab lebih tinggi dari ilmu. Ada lagi contoh yang sekarang lagi viral, yaitu bullying seksual yang dilakukan oleh seorang yang disabilitas tapi bisa saja melakukan bullying seksual. Banyak sekali kekerasan di sekolah-sekolah itu merupakan juga salah satu contoh bullying fisik. Merajalelanya kasus bullying itu, kita harus memiliki gagasan solutif untuk mengatasi perilaku minimnya rasa kemanusiaan itu, yaitu misalnya dengan menanamkan atau menerapkan nilai-nilai kemanusiaan mulai dari lingkungan keluarga, karena bagaimanapun juga keluarga itu adalah pendidikan yang pertama dan utama. Karena kalau dari lingkungan keluarga sudah baik, otomatis bisa membentuk karakter yang berkepribadian bangsa yang mulia. Nah, selain itu kita harus meningkatkan rasa sosial yang tinggi dengan berempati dengan penderitaan orang lain. Sila ketiga ini memberikan syarat mutlak kepada setiap bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi persatuan. Seluruh rakyat Indonesia diharapkan dapat bersatu dan hidup penuh dengan kerukunan dan kedamaian di tengah keberagaman demi memajukan bangsa dan negara. Berikut adalah contoh penerapan sila ketiga. Yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang ketiga, mengembangkan diri agar dapat berprestasi. Yang keempat, mengenal dan menghargai keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang kelima, menjalin pergaulan dan minoritas atau yang berbeda suku, ras, agama, dan kebudayaan. Nah, yang terakhir, melakukan kerja bakti atau bergotong royong. Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia di tengah keberagaman adalah mewujudkan persatuan dan kesatuan
Ancaman tersebut bisa berasal dari luar maupun dari dalam. Nah, makin maraknya hoax juga bisa menjadi penyebab perpecahan. Ancaman dari luar misalnya serangan dari luar atau pengakuan wilayah di Indonesia. Gagasan solutif untuk mengatasi masalah disintegrasi bangsa yaitu setiap warga negara harus memiliki kesadaran maupun komitmen yang kuat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga kita bisa menghindari sikap-sikap yang dapat memicu konflik ataupun perpecahan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pada sila keempat ini, Pancasila mengajarkan sikap untuk mengedepankan demokrasi dalam kehidupan bernegara. Selain itu, mengajarkan cara damai dalam menghadapi masalah, yaitu dengan cara musyawarah. Berikut ini adalah contoh penerapan sila keempat. Nah, yang pertama yaitu mengutamakan mengambil keputusan dengan musyawarah. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama ya daripada kepentingan pribadi. Nah, yang ketiga, kita harus menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, berpartisipasi dalam pemilu, jangan golput ya. Nah, yang kelima, tidak memaksakan keinginan atau pandangan pribadi pada orang lain. Keenam, melaksanakan hasil musyawarah dengan ikhlas dan bertanggung jawab. Soal itu dari orang itu mangkat orang sama orang itu maaf kemak. Tapi selasa itu tinggal orang makan ketok di Rabu, Kamis semuanya. Berbagai ancaman dan tantangan yang semestinya kita kembali kepada Pancasila yang mengedepankan mufakat, kearifan, dan gotong royongan. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila kelima ini, sebagai pandangan hidup, Pancasila mengajarkan bangsa Indonesia bahwa tujuan bersama adalah keadilan dan kesejahteraan. Kita juga diajarkan untuk menghindari hidup boros ataupun konsumerisme. Nah, ini ada beberapa contoh sila kelima. Yang pertama, menjunjung semangat kekeluargaan dan bergotong royong. Yang kedua, menjunjung atau menjaga keseimbangan hak dan kewajiban diri sendiri. Yang ketiga, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Yang keempat, tidak boleh melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Yang kelima, tidak bergaya hidup mewah ataupun boros. Hingga saat ini masalah ekonomi masih menjadi masalah di negeri kita. Tantangan sesuai sila kelima ini adalah mewujudkan keadilan sosial yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Untuk menanggulanginya yaitu dengan cara mengintensifkan pemberdayaan masyarakat secara sistematis dan terencana. Mengoptimalkan potensi masyarakat dengan membekali keterampilan yang dibutuhkan dan mengimplementasikan atau mengkampanyekan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk selanjutnya kalian mengerjakan kuis, siapkan alat tulisnya, saya beri waktu 1 jam, bisa kalian diskusikan bersama kelompok kalian.
Nah, itu tadi materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kalian semua bisa menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.